Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ahbabana billah, melanjutkan daurah kita akan memulakan dari hadis yang ada di muka surat 13. Hadis yang tadi sudah kita bacakan sekaligus secara global kita sebutkan kandungan maknanya. Jadi kita akan satu persatu bacakan hadisnya, kemudian kita artikan. Qala an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zata yaumin. Tatkala kami duduk bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Iz tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis siyah. Tiba-tiba muncullah ke hadapan kami seseorang lelaki syadidu bayadisya, yang sangat putih warna bajunya, syadidu sawadi sya'ar, yang sangat hitam pekat warna rambutnya, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat sedikit pun pada dirinya bekas perjalanan. Tak ada kesan perjalanan. Artinya dia orang seperti orang yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada di hadapan para sahabat. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak seorang pun dari kami yang mengetahuinya, yang mengenalnya. Ini orang asing. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hinggalah ia duduk di hadapan baginda Nabi. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka ia rapatkan kedua lututnya kepada kedua lutut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian ia letakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Wa qala, seraya ia berkata, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukanlah aku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah jika engkau memiliki kemampuan untuk pergi ke sana. Kemudian orang itu berkata, shadaqta, betul engkau, betul jawabanmu. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kami merasa heran kepada orang itu. Ia yang bertanya, ia pula yang membetulkan jawaban Rasulullah atasnya. Ini tak biasa orang bertanya, kemudian membetulkan jawaban dari orang yang ditanya. Nah, kemudian ia berkata, fa akhbirni 'anil Islam, 'anil iman. Beritahu aku apa itu iman. Rasulullah kemudian menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Nah, kemudian ia berkata, sadaqta, benar engkau. Kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan. Beritahu aku apa itu ihsan. Kemudian Rasulullah menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitulah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tara fa innahu yara. Jika engkau tidak bisa menyaksikan Allah, maka ketahuilah bahwa Allah menyaksikanmu.
bahwa Allah Maha melihat dirimu. Ini yang disebut dengan maqamul ihsan, merasa sentiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang oleh ulama tasawuf disebut dengan maqamul muraqabah, sentiasa berada di bawah pengawasan Allah. Qala, kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah, beritahu aku tentang hari kiamat. Rasulullah menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Man mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Jadi jika yang bertanya tidak tahu, pun juga demikian yang ditanya. Yang ditanya adalah Rasulullah, yang bertanya adalah Jibril. Aku tak tahu sebagaimana engkau pun juga tak tahu. Karena ilmu tentang hari kiamat hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia berkata lagi, bertanya lagi pada Rasul, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahu aku tanda-tanda daripada hari kiamat. Kalau kau tak tahu bila hari kiamat, beritahu aku tanda-tandanya. Kemudian Rasulullah menjawab, antali dan amatu rabbataha, yaitu seorang hamba sahaya melahirkan tuannya. Seorang hamba sahaya melahirkan tuannya. Ini yang dijelaskan oleh sebagian ulama hadis. Ada yang menyatakan makna hakiki, ada yang menyatakan makna majazi. Makna hakiki yaitulah betul seseorang yang dinikahi atau dikawini atau digauli oleh seorang wanita yang digauli oleh tuannya, dan dia adalah hamba sahaya, budak perempuan digauli oleh tuannya, maka ia menjadi ummul walad. Anak yang lahir itu ikut kepada status bapaknya, yaitu merdeka. Sedangkan sang ibu selagi belum dimerdekakan oleh tuannya, walaupun telah digauli oleh tuannya, maka ia berstatus sebagai ummul walad, yaitu tetap jadi hamba sahaya. Sedangkan anaknya yang lahir dari rahimnya itu justru menjadi orang merdeka. Nah, ada yang menyatakan ini makna majazi, artinya seorang anak yang memperlakukan ibunya seperti seseorang memperlakukan budaknya. Seorang anak memperlakukan ibunya seperti seseorang memperlakukan budaknya. Semua pekerjaan, semua hal-hal yang berat dia suruhkan ibunya untuk mengerjakannya. Dari sejak dia kecil dirawat oleh ibundanya, sampai setelah dia menikah pun yang mengurus anaknya ibunya juga, yang mengurus rumah tangganya, keperluan rumah tangganya, memasak dan seumpamanya, ibunya juga. Jadi ibu tak pernah rehat, tak pernah istirahat dari sejak ia melahirkan, merawat anak itu sampai anak itu menikah pun dia tetap memperlakukan ibundanya seperti budaknya, waliyazbillah. Kata Nabi, itu tanda hari kiamat. Qala wa antara al-hufata al-urata, kemudian kau menyaksikan al-hufat, mereka yang bertelanjang kaki, artinya tidak pakai selipat, tidak pakai sandal, tidak pakai kasut. Al-ura, yang juga bertelanjang. Al-ala, orang-orang miskin. Ri'a asyah, penggembala kambing. Sebagian ini mengisyaratkan kepada orang-orang Arab yang dahulu mereka sangat amat miskin, tak punya baju untuk dipakai, bahkan tak punya selepar, tak punya kasut untuk dikenakan. Nah, penggembala kambing lagi. Tapi yatatawaluna bil bunyan, kemudian mereka menjadi orang kaya di masa kemudian. Nah, saat ini negara-negara Arab dengan bangunan-bangunannya pencakar langit, dahulu mereka penggembala kambing, orang-orang miskin, tapi justru sekarang menjadi orang-orang kaya. Ini pun juga tanda hari kiamat, kata Nabi. Kemudian setelah selesai dengan pertanyaan-pertanyaan itu, orang yang bertanya intalak, langsung pergi. Intalak artinya pergi dengan cepat. Falabistu maliya, kemudian kata Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis ini, aku pun terdiam sejenak. Lalu Rasulullah berkata, ya Umar,
Atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa yang tadi bertanya? Siapa yang tadi datang kemudian bertanya? Maka Sayyidina Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Karena pun beliau tidak tahu. Rasul kemudian berkata, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang tadi datang itu adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Jadi para sahabat juga berguru kepada Jibril alaihissalam melalui pertanyaan-pertanyaannya kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, Rasulullah pun tidak tahu bahwa yang datang ini adalah Jibril. Setelah orang itu pergi, baginda Nabi berkata kepada Sayyidina Umar, ya Umar, adrikir rajul. Coba engkau susul, engkau kejar orang itu. Saat dicari oleh Sayyidina Umar, tidak ada, tidak kelihatan, tidak tahu pergi kemana. Kemudian Rasulullah SAW berkata, innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Kalau begitu, yang tadi datang adalah Jibril. Datang tidak diketahui dari mana dia datang, dan pergi juga tidak diketahui kemana dia. Rasulullah kemudian menyatakan itu adalah Jibril alaihissalam. Nah, dari hadis ini kemudian ulama menyimpulkan bahwa ini diantara hadis yang menjadi pokok agama, karena di dalamnya terangkum 3 pondasi agama Islam, yaitu iman, Islam, dan juga ihsan. Nah, yang 3 pokok agama ini itu mewakili 3 cabang ilmu. Islam itu berbicara tentang hukum fikih, salat, puasa, zakat, haji, syahadat, itu semua terkait dengan fikih. Nah, kemudian saat Rasul SAW ditanya dan menjelaskan tentang iman, Rasul menjelaskan iman kepada Allah, iman kepada Rasul dan seterusnya, itu terkait dengan ilmu tauhid, atau disebut juga ilmu aqaid, atau disebut juga ilmu usuluddin, atau disebut juga ilmu al-fiqhul akbar. Ini untuk membedakan dengan al-fiqhul asghar, itu yang terkait dengan hukum halal haram. Yang terkait dengan tauhid itu disebut dengan al-fiqhul akbar, artinya fikih yang besar, fikih yang agung. Ini yang terkandung. Kemudian ilmu yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Ini yang diambil dari penjelasan makna al-ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kau tak perasan Allah, engkau melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Orang yang beribadah senantiasa merasa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 poin pokok yang disebut di dalam hadis. Kemudian selain 3 pokok agama tadi, hadis ini pun juga mencakup tentang permasalahan hari kiamat dan tanda-tanda besar hari kiamat. Ulama membagi tanda hari kiamat menjadi 2 bahagian. Ada yang disebut dengan asyratus sa'atil kubra dengan asyratus sa'atil sudra. Asyrat artinya tanda-tanda. As-sa'ah artinya hari kiamat, al-kubra yang terbesar. Jadi tanda hari kiamat yang terbesar seperti terbitnya matahari dari sebelah barat. Kemudian munculnya dabbah, yaitu binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Kemudian turunnya Isa al-Masih. Kemudian munculnya Imam al-Mahdi. Kemudian datangnya Dajjal. Ini yang disebut tanda-tanda hari kiamat yang besar. Adapun tanda-tanda hari kiamat yang kecil, ini yang sebahagiannya sudah bisa kita saksikan, sudah kita bisa lihat. Di antaranya yang disebut oleh baginda Nabi SAW dalam hadis ini, kata ulama, adalah tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Nah, di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Lan taquma as-sa'ah hatta la yabqa 'ala wajhil ardi man yaqulu Allah Allah." Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali tatkala di atas muka bumi
tidak lagi ada manusia yang mengucapkan Allah Allah. Ini dalil ulama tasawuf bahwa menyebut nama Allah itu juga bahagian daripada zikir. Jadi misalkan seseorang hanya menyebut Allah Allah Allah, itu sudah disebut sebagai zikir. Ulama Salafi mengatakan menyebut nama Allah mujarrad itu bukan zikir. Zikir itu tasbih, tahmid, tahlil. Adapun Allah 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 itu kata mereka bukan zikir. Di dalam hadis ini justru itu tanda hari kiamat terakhir. Kalau tidak lagi ada mengucapkan Allah, maka berlakulah hari kiamat. Nah, kemudian mulailah Al-Habib Zain bin Smith membahas satu persatu tentang isi kandungan hadis. Yang pertama adalah al-Islam. Buka surat halaman 19. Beliau berbicara tentang al-Islam. Apa itu Islam? Islam secara bahasa artinya al-khudu' wal inqiyad, tunduk dan patuh. Jadi orang yang Islam adalah orang yang siap untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada perintah syariat, tunduk dan patuh kepada petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dahulu ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, yang juga adalah saudara ipar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara ipar juga. Sayyidina Zubair bin Awam itu menikah dengan Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, dan Sayyidatuna Asma adalah saudari daripada Sayyidatuna Aisyah, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Zubair bin Awam menggali parit untuk mengairi kebun korma beliau. Air dari aliran sungai kemudian mengalir ke kebun milik Sayyidina Zubair bin Awam. Sebelum sampai ke kebun beliau, itu melewati kebun salah seorang sahabat, yang ia melihat bahwa Zubair bin Awam telah membuat aliran sungai menuju kebunnya. Dia pun membelokkan aliran sungai itu menuju kebun milik orang ini. Kata Zubair bin Awam, aku yang membuat, aku yang bersusah payah, kenapa kau yang membelokkan ke kebun kamu? Kalau nak buat pun buatlah sendiri. Ini memerlukan biaya, memerlukan tenaga. Kalaupun engkau ingin mendapatkan air dari aliran ini, nanti setelah kebunku diairi dengan cukup, nanti yang tersisa aku aliri ke kebun kamu. Orang ini tak nak, ke kebun aku dulu baru ke kebun kamu. Nah, akhirnya keduanya datang kepada Rasulullah SAW mencari solusi atas perselisihan antara keduanya. Nabi SAW menyatakan pendapat Zubair bin Awam itu pendapat yang penuh dengan kebijaksanaan, karena dialah yang membuat, dialah yang bersusah payah, maka sepatutnya dialiri dulu kebun miliknya, kemudian yang tersisa baru dialurkan kebun kamu. Orang ini tidak terima dengan keputusan Rasulullah SAW. Dikatakan, ya Rasulullah, apakah lantaran dia adalah putra dari saudari istrimu? Putra dari saudari istrimu, putra daripada Sayyidatuna Asma, atau dia juga adalah putra daripada Sayyidatuna Sofiyah, bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidatuna Sofiyah itu bibi baginda Nabi, saudari daripada Abdullah bin Abdul Muttalib, bapak baginda Nabi. Nah, ini putranya adalah Zubair bin Awam. Maka Rasulullah SAW pun marah mendengar pernyataan orang tersebut. Kemudian Rasul katakan, ya Zubair, isqi nakhlak wahbis ma'aha, aliri sungaimu atau aliri kebun kormamu, kemudian tahan airnya, jangan beri dia. Lantaran dikasih jantung minta hati, sudah dikasih sisa, itu pun baik, dia tanpa usaha, tanpa susah payah, tapi justru dia nak semua air itu mengalir di kebunnya, baru disisakan kepada Sayyidina Zubair bin Awam. Ini yang kata sebagian ulama di antara asbab nuzul ayat
Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sungguh wahai Muhammad, mereka sekali-kali tidak akan dikatakan beriman. Fala wa rabbika la yu'minun, itu ada di awal ayat. Sungguh demi Allah mereka tidak beriman. Siapa ya Allah yang tidak beriman? Sampai mereka bertahkim kepadamu, kemudian tunduk dan patuh dengan apapun yang menjadi keputusanmu. Kalau Rasul memutuskan sesuatu, kemudian seseorang yang diputuskan tidak terima, demi Allah mereka tidak akan pernah beriman. Fala wa rabbika, wa rabbika itu qasam, sumpah. Tidak sekali-kali demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak beriman. Ini yang dimaksud dengan Islam, artinya ketertundukan, tunduk, patuh dan taat kepada perintah-perintah syariat yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Inilah yang disebut dengan al-Islam, al-imtithal wal inqiyad lima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu patuh dan tunduk terhadap apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW minal ahkam syariah, daripada hukum-hukum syariat. Semua hal, keputusan baginda Nabi SAW bukan setakat urusan ibadah mahdhah, ibadah murni. Dalam keputusan-keputusan kehidupan pun, apa yang Rasul putuskan itu wajib ditaati. Rasulullah pernah membagi harta rampasan perang. Fulan diberi sekian, fulan diberi sekian. Memang tidak sama pemberiannya, karena pertimbangan Rasulullah juga berbeda. Ini mu'allaf, baru masuk Islam, perlu dikuatkan Islam imannya, sehingga diberi rampasan perang lebih daripada yang lain. Nah, kemudian ada seseorang yang merasa bahwa pembagian Rasulullah ini tidak adil. Kemudian dia nyatakan, wallahi ma hadhihi qismatun urida biha wajhullah. Demi Allah, ini adalah pembahagian yang bukan mencari keridhaan Allah. Wallahi innaka lam tahdil, wahai Muhammad, sungguh engkau tidak adil. Nah, Rasulullah SAW kemudian berubah wajah beliau. Lalu Rasul berkata, illam akun adil faman ya'dilu izan. Kalau aku tidak dianggap adil, lalu siapa yang kalian anggap sebagai adil? Urusan langit, wahyu dari Allah, kalian percaya kepadaku. Apakah urusan dunia kalian tidak percaya kepadaku? Di tangan baginda Nabi adalah khazainul ardi was sama. Perbendaharaan bumi itu ada di tangan baginda Nabi SAW. Allah memberi pilihan kepada Rasulullah. Kalau kau ingin gunung Uhud menjadi emas, aku jadikan emas untukmu. Tapi Rasulullah SAW memilih menjadi seorang nabi yang fakir. Nah, fakhtara ayyakuna nabiyan atau nabiyan abdan, memilih menjadi seorang nabi yang juga adalah hamba saya. Nah, ini tidak menerima keputusan Rasulullah SAW. Sampai Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, da'ni adrib unuka hadzal rajul, berikan aku leluasa untuk menebas leher orang ini. Ada munafik. Nabi SAW mengatakan lah, hatta yaqulu qatala Muhammadun sahibahu. Nanti orang akan berkata Muhammad telah membunuh sahabatnya. Biarkan. Nah, ini indikasi munafik di zaman Rasulullah SAW. Nah, kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Islam itu memiliki rukun yang kalau tidak terpenuhi salah satu dari rukunnya, maka tidak sempurna Islam. Nah, Rasulullah memperumpamakan Islam itu seperti bangunan. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi: syahadat, salat, puasa, zakat, kemudian haji jika mampu. Ini juga makna Islam yang diterangkan dalam hadis Jibril tadi. Ini cuma penekannya saja, penegasnya saja. Nah, kemudian beliau membahas tentang rukun Islam yang pertama setelah menjelaskan apa makna Islam itu.
Rukun Islam yang pertama adalah asyhadatan, 2 kalimat syahadat. Jadi 2 kalimat syahadat ini memiliki 2 syarat yang utama. Yang pertama adalah at-tartib, yang kedua adalah al-muwalat. Artinya tartib, berurutan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak boleh dibalik asyhadu anna muhammadar rasulullah baru kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua al-muwalat, artinya tidak boleh disela atau diseling dengan sesuatu yang asing, dengan perkataan-perkataan yang asing. Jadi setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, langsung mengucapkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini disebut dengan al-muwalah. Dan cukup untuk menjadi syarat Islam yang zahir dengan mengucapkannya dengan lisan. Jadi jika seseorang sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita hukumkan secara zahir bahwa orang itu adalah orang Islam. Adapun batinnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang menjelaskan ini hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma yang digelari hibbu Rasulillah wa ibnu hibbi. Ini kekasih baginda Nabi dan putra kekasihnya. Jadi tidak ada sahabat yang digelari kekasih Rasulullah kecuali Usamah dan bapaknya Zaid bin Sabit. Jika dikatakan hibbu Rasulillah wa ibnu hibbi, kekasih baginda Nabi dan putra daripada kekasihnya. Zaid bin Sabit menikah dengan Ummu Aiman, yang Rasulullah katakan ummi ba'da ummi, ini adalah ibundaku sepeninggal ibundaku. Setelah ibunda baginda Nabi Aminah meninggal dunia, Rasulullah dirawat oleh Ummu Aiman yang nama aslinya Barokah. Kemudian Rasulullah nikahkan Barokah dengan bekas anak angkatnya Zaid bin Harisah. Dari pernikahan ini lahirlah Usamah bin Zaid. Sayyidatuna Aisyah menceritakan bagaimana kecintaan Rasul kepada Sayyidina Usamah bin Zaid yang saat itu masih kecil. Jadi karena kedua ibu bapaknya ini bekas budak, jadi Usamah bin Zaid itu kulitnya berwarna hitam. Karena dia masih kecil, terjatuh kemudian terluka. Lalu dari lukanya itu mengalir darah. Rasul perintahkan kepada Aisyah, ya Aisyah, tolong engkau sedot darahnya, sedot bahasanya, engkau hisap darahnya itu. Aisyah merasa tak enak hati untuk menghisap darah seseorang, anaknya, anak muda, anak bekas budak. Akhirnya Rasulullah SAW yang menghisap darahnya tadi. Dikatakan bercampurlah darah Sayyidina Usamah bin Zaid dengan riqu Rasulullah, dengan ludah baginda Nabi SAW. Saat itu juga sembuh. Nah, Usamah bin Zaid dalam sebuah peperangan pernah berhadapan dengan seorang kafir, kemudian beliau berhasil menjatuhkan orang kafir ini. Saat beliau akan membunuh orang kafir ini, tiba-tiba ia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sayyidina Usamah langsung saja menebas lehernya sampai meninggal dunia. Rupa-rupanya ada sahabat yang menyaksikan, yang melihat. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku menyaksikan Usamah bin Zaid membunuh orang yang telah bersyahadat. Maka Rasulullah panggil Usamah bin Zaid. Rasulullah tanya, Rasulullah tabayyun apa betul yang diceritakan oleh orang itu kepada Usamah bin Zaid? Mengatakan, na'am ya Rasulullah, innama qalaha muta'awwidzan, sesungguhnya ia mengucapkan syahadat itu karena takut mati. Tadi saat awal berperang dia tidak bersyahadat. Ketika sudah jatuh, ketika pedangku sudah hampir menebas lehernya, dia baru bersyahadat. Jadi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu semata takut mati saja, bukan semata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kemudian berkata, ya Usamah, ala syaqaqta qalbah, apakah kau telah belah dadanya? Kau buka dadanya sehingga kau tahu bahwa ucapannya itu bukan karena Allah. Aina anta min la ilaha illallah,
bagaimana nanti engkau bertanggung jawab di hadapan Allah, berhadapan dengan la ilaha illallah yang telah keluar dari mulut orang tadi. Ya, kata Usamah bin Zaid, ya laitani lam uslim ba'd. Seandainya aku belum masuk Islam saat itu, karena takutnya dengan pernyataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau beliau saat itu belum ikut dalam Islam, artinya masih dalam keadaan kafir, mungkin dengan dia masuk Islam gugur semua dosa-dosanya. Tapi saat itu beliau sudah muslim, dan menjadi sahabat Nabi, kemudian melakukan perkara yang justru dianggap besar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul setakat bicara seperti itu saja. Aina anta min la ilaha illallah. Sambil Rasulullah berlalu, aina anta min la ilaha illallah, aina anta min la ilaha illallah. Bagaimana nanti kamu berhadapan dengan la ilaha illallah? Bukan berhadapan setakat dengan manusia itu, tapi dengan kalimat yang telah keluar dari mulutnya. Kau akan berhadapan dengan la ilaha illallah. Nah, itu makna syahadat. Yang kalau seseorang sudah mengucap, maka ia kita katakan sebagai muslim. Lahu ma lana wa alaihi ma alaina. Ia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kita, setakat mengucapkan dua kalimat syahadat dengan syarat-syaratnya seperti tadi, tertib dan juga mualat, artinya bersambung, tidak boleh terputus ucapan syahadatnya. Makna daripada syahadat la ilaha illallah artinya mengakui bahwa tiada ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, meyakini bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, adalah Rasulullah. Nah, itu kewajiban dan menjadi rukun daripada dua rukun syahadat. Nah, ini makna syahadat yang pertama. Kemudian buka surat 22 itu, beliau kemudian menjelaskan kandungan makna la ilaha illallah, atau kandungan makna sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Yang kalau kita mengetahui sifat yang wajib, otomatis kita akan mengetahui sifat yang mustahil, karena itu lawan daripada sifat yang wajib. Kemudian sifat-sifat ini dibagi oleh ulama ahlu sunnah menjadi 4 macam bahagian. Yang pertama yang disebut dengan sifat nafsiyah, yang kedua disebut dengan sifat salbiyah, kemudian sifat ma'ani, dan kemudian sifat ma'nawiyah. Yang pertama disebut dengan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah, sifat individu, sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hanya satu saja dari 20 sifat Allah yang disebut dengan sifat nafsiyah, yaitu al-wujud. Allah Subhanahu wa taala maha wujud, maha ada. Tapi wujudnya Allah itu beda dengan wujudnya manusia atau wujudnya makhluk. Wujudnya makhluk itu dengan illah, dengan sebab. Ada yang disebab, ada yang sebab dilahirkan kemudian dia wujud, ada yang sebab dibuat, seperti barang-barang benda-benda yang ada di depan kita. Kenapa ia ada? Karena ia dibuat oleh manusia atau oleh makhluk. Kenapa manusia ada? Karena dia dilahirkan oleh ibundanya. Wujudnya manusia itu ada sebab, sedangkan wujud Allah Subhanahu wa taala tidak ada sebab. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala tidak lahir dan juga tidak dilahirkan. Ini yang dikatakan oleh ulama tauhid, maujudun bila illah. Allah ada tanpa alasan, tanpa sebab. Sedangkan semua makhluk itu maujud bi illah, ada dengan alasan. Sesiapa saja, malaikat pun juga ada dengan illah. Illahnya apa? Allah ciptakan mereka sehingga mereka ada. Sebelum Allah ciptakan mereka tidak ada. Sedangkan wujudnya Allah itu tanpa sebab, dan wujudnya Allah itu tidak ada permulaannya. Nah,
Allah Subhanahu wa taala ada tanpa permulaan. Awwalun bila tidak. Allah adalah yang pertama tanpa permulaan. Kita pertama tapi ada permulaan. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa permulaan. Ini satu-satunya sifat nafsiyah atau salah satu dari sifat nafsiyah, yaitu al-wujud. Ini yang disebut dalil Qur'annya oleh al-mu'allif, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail. Di situ dijelaskan tentang kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala yang wujud dengan kita melihat ciptaannya. Ada seorang Arab Badui ditanya, apakah engkau percaya Allah ada? Nah, kalaupun ada, apa buktinya? Bukan dengan dalil Quran, bukan dengan dalil hadis, dengan akal saja, sehingga orang awam pun bisa paham bahwa Allah itu ada. Jadi dengan logika orang awam, Arab Badui ini kemudian menjawab, innal asar yadullu 'alal masir. Sesungguhnya jejak langkah itu menunjukkan adanya orang yang berjalan. Kalau kita melihat ada telapak kaki, berarti ada orang yang berjalan. Wal ba'arah tadullu 'alal ba'ir. Kalau kita melihat kotoran onta, berarti ada onta. Tak mungkin ada kotoran onta, tidak ada ontanya. Pasti ada ontanya. Itu yang sederhana ada dalam pandangan kita. As-sama'un zatu abrah. Apakah langit yang penuh dengan bintang tadi? Langit penuh dengan bintang. Ini perkara yang rumit, perkara yang sulit untuk kita cerna, untuk kita pahami. Apakah langit yang penuh dengan bintang tidak menunjukkan adanya pencipta yang menciptakan? Kotoran-kotoran onta saja ada. Kalian meyakini adanya onta. Kenapa langit yang penuh dengan bintang tidak mengundang perhatian kalian adanya sang pencipta yang maha berkarya, sang pencipta yang maha indah dengan ciptaannya? Itu logika sederhana. Nah, ini yang disebut dengan sifat nafsiyah, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang disebut dengan sifat salbiyah. Nah, as-sifat as-salbiyah, halaman 23 yang di bawah itu. Sifat salbiyah artinya sifat yang mencabut sifat pada selain dirinya. Sifat yang mencabut sifat pada selain dirinya. Ini ada 5. Yang pertama al-qidam, artinya Allah maha terdahulu, maka selain Allah itu tidak qidam atau tidak qadim, tapi hadis. Jadi sifat Allah yang qadim ini itu yang mencabut sifat pada makhluk. Semua makhluk berarti hadis. Disebut hadis karena sebelum ada mereka tidak ada. Sedangkan Allah disebut qadim karena Allah ada tanpa sebelumnya tidak ada. Nah, semua makhluk ada tapi sebelumnya tidak ada. Itulah makna hadis. Sedangkan makna qadim adalah ada tanpa sebelumnya tidak ada. Jadi Allah ada tanpa permulaan. Awwalun bila tidak. Nah, ini yang disebut dengan sifat qadim. Allahnya dinyatakan qadim, sifatnya disebut dengan al-qidam. Ini disebut sifat salbi, karena dia mencabut sifat pada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang qadim kecuali Allah. Nah, yang kedua al-baqa, yaitu yang maha kekal. Maka tidak ada yang kekal kecuali Allah. Semuanya fana. Maka karena Allah bersifat baqa, tercabutlah sifat baqa pada makhluk-makhluknya, sehingga tidak ada yang kekal kecuali Allah. Jadi kalau ingin dipahami sifat salbi, itu sifat mutlak hanya milik Allah yang tidak dimiliki oleh selain Allah. Nah, tercabut semua sifat-sifat salbi pada makhluknya, sehingga nggak ada yang baqa. Malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa sekalipun dia akan mati. Bahkan maut yang juga adalah makhluk Allah pun juga akan mati. Nanti di akhir maut akan disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesudah itu tidak lagi ada kematian.
Ya. Nah, ini disebut dengan al-baqa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian yang ketiga dari sifat salbi adalah mukhalafatuhu lil hawadits. Allah senantiasa berbeda dengan makhluk-makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Allah menegaskan Allah tidak pernah serupa dengan makhluknya. Walaupun di dalam ayat Al-Quran, walaupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW, terkadang Allah meminjam, Allah Subhanahu wa taala meminjam kalimat yang secara zahir seperti sifat makhluk. Allah bertangan, Allah berkaki, Allah berwajah, Allah bermata, Allah berjalan, Allah berlari, Allah tersenyum, Allah marah. Nah, itu seperti sifat-sifat makhluk dipinjam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan pemahaman manusia. Akan tetapi karena ada dalil laisa kamitslihi syai', maka kita tidak serupakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Nah, disinilah kemudian ulama terpecah menjadi beberapa mazhab menyikapi sifat-sifat Allah yang secara zahir serupa dengan sifat manusia. Dalam hadis Nabi SAW, hadis kursi, Allah berfirman, man atani yamshi ataituhu harwalatan. Barang siapa yang datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari kecil. Siapa yang datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari kecil. Itu Allah nyatakan berlari. Wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Orang yang mendekat kepadaku satu hasta, satu depa, maka aku akan mendekat kepada satu hasta. Siapa yang mendekat kepadaku shibran, satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Demikian. Nah, dalam hadis yang lain Nabi katakan Allah turun ke langit dunia. Yanzil Rabbuna ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. Itu turun, itu seperti sifat makhluk. Turun dari tempat tinggi ke tempat yang di bawah. Tapi kalau kita maknai seperti turunnya makhluk, kalau Allah dinyatakan turun, berarti tempat yang ditinggalkan lebih tinggi daripada Allah. Saya turun dari kursi, berarti kursi lebih tinggi dari saya saat saya sudah turun dari kursi. Allah pun juga demikian kalau dipahami seperti itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an menyatakan wasna'il fulka bi a'yunina, wahai Nuh, buatlah perahu, buatlah kapal laut dengan penglihatan kami, bi a'yunina. Yang jelas pemahaman zahir, Allah memiliki mata yang dengan mata itu Allah melihat. Ini pemahaman zahir. Maka tidak sedemikian pemahamannya karena Allah berbeda dengan makhluknya. Ini juga termasuk sifat salbi. Jadi kalau Allah tidak serupa dengan makhluknya, maknanya makhluknya ada keserupaan dengan sesama makhluknya. Ada manusia yang satu serupa dengan yang lain, minimal serupa secara zahirnya. Yang ini punya telinga, ini pun juga punya telinga. Ya walaupun tidak harus mirip telinganya. Di antara i'jaz, di antara i'jaz Qur'ani itu ujung jari tangan manusia itu fingerprint itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Itu diantara yang tidak ada kesamaannya antara manusia dengan manusia. Tapi justru itu menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi minimal ia memiliki tangan seperti tangan kawannya, memiliki mata seperti tangan mata kawannya. Tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut mukhalafatuhu lil hawadits. Kemudian qiyamuhu bi nafsihi, Allah berdiri dengan sendirinya. Nah, sedangkan makhluknya berdiri atau ada atau eksis dengan bantuan yang lainnya. Nah, tidak ada sesuatu yang berdiri di atas muka bumi kecuali ia berhajat kepada yang lainnya. Kita saling berhajat kepada yang lain. Al-insan madaniyun bi-tab', manusia itu makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendirian. Dia perlu berhajat. Nah, saat dia lahir, yang membantu kelahirannya orang lain.
Saat dia lahir yang memandikannya orang lain, ya. Saat dia lahir yang mengazankannya orang lain. Repot kalau ada orang lahir kemudian turun sendiri mandi, atau baru lahir azan sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada sendiri. Bahkan nanti setelah dia meninggal dunia, ya, dimandikan oleh orang lain, dikafankan oleh orang lain, dan dibawa jenazahnya ke dalam kubur juga oleh orang lain. Saat dia hidup pun juga demikian, masih berhajat kepada orang lain. Ya. Ini sungguh naif manusia, ya, yang merasa angkuh, merasa sombong, padahal ia lahir, ia hidup dan ia mati dengan bantuan orang lain. Ya. Nah, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala qiyamuhu bi nafsihi, tidak berhajat kepada orang lain. Ya. Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit dan seluruhnya itu tanpa bantuan makhluk. Ya. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sifat yang kelima adalah al-wahdaniyah, ya, yaitu kemahaesaan Allah. Allah Maha Tunggal, ya. Wahidun la min qillah. Allah disebut satu bukan berarti Allah sedikit. Kalau makhluk itu disebut satu berarti sedikit. Apa yang bisa dilakukan oleh satu orang, apa yang bisa dilakukan oleh satu binatang misalkan, itu terbatas kemampuannya. Tapi Allah walaupun satu, tapi tidak terbatas kekuasaannya. Nah, hingga dinyatakan wahidun la min qillah. Allah satu tapi tidak sedikit. Allah sanggup, melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh seluruh makhluk di alam jagat raya ini sekalipun. Wa hazamal ahzaba wahdah. Allah mengalahkan tentara-tentara Ahzab sendirian. Kaum muslimin tak payah berperang, malaikat pun juga tak payah ikut berperang. Allah Subhanahu Wa Taala yang mentaskhir, menundukkan angin, kemudian angin itu yang menghancurkan kemah-kemah milik orang-orang Quraisy. Angin itu juga yang menghancurkan bejana-bejana atau wadah tempat mereka memasak. Nah, angin itu pula yang memadamkan api yang menghangatkan tubuh mereka. Saat mereka hangatkan api Allah padamkan. Saat mereka memasak sudah matang, siap lagi disantap, datang angin kemudian Allah tumpahkan makanan mereka. Saat mereka menancapkan kemah, Allah datangkan angin kemudian Allah terbangkan kemahnya, sehingga mereka kelaparan, kedinginan, kemudian ketakutan. Mereka pun kembali ke kota Makkah, dan sejak saat itu mereka tidak pernah lagi menyerang kaum muslimin. Hazamal ahzaba wahdah, itu Allah kuasa melakukan sendirian. Nah, ini yang disebut dengan sifat salbi atau 5 sifat salbi. Kemudian yang berikutnya yang disebut dengan sifatul ma'ani. Ini ada 7 sifat ma'ani. Nah, sifatul ma'ani artinya sifat bimakna qudrah atau bimakna iradah atau bimakna ilm atau yang seumpamanya. Ini yang ada pada makhluk tetapi dengan keterbatasannya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat iradah, yaitu berkehendak. Allah berkehendak, manusia dan makhluk juga berkehendak. Tapi kehendak manusia itu terbatas dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kehendak Allah tidak terbatas. Qudrah, kemampuan. Manusia juga punya kemampuan, makhluk juga punya kemampuan. Tetapi kemampuan makhluk terbatas, sedangkan kemampuan Allah tidak terbatas. Ini yang disebut dengan sifatul ma'ani, yang sifat ma'ani itu sifat yang berfungsi antara Allah Khaliq dengan makhluk. Allah kudrat, manusia dan makhluk juga punya kudrat, tetapi dengan pengertian yang berbeda, tetapi dengan kandungan makna yang tidak sama. Kudrahnya Allah tidak sama dengan kudrahnya makhluk. Iradahnya Allah, kalamnya Allah, basarnya Allah, sama'nya Allah. Manusia berbicara, Allah juga berbicara. Manusia melihat, Allah juga melihat. Manusia mendengar, Allah juga mendengar, tapi dengan makna yang berbeda. Ini disebut dengan sifatul ma'ani. Secara makna seperti sama, tapi secara hakikat tidak sama. Ini untuk mengingat mana yang termasuk sifat salbi, mana yang termasuk sifat ma'ani, dan mana yang termasuk sifat nafsi.
Sifat nafsi hanya satu, yaitu wujud. Kemudian sifat salbi 5 yang mencabut sifat-sifat pada makhluk. Kemudian sifat ma'ani ada 7, yaitu sifat yang ada pada makhluk tetapi berbeda makna dan pengertiannya. Nah, kemudian ada sifat ma'nawiyah, ini yang juga diambil dari sifat ma'ani, yaitu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, itu yang disebut dengan sifat ma'ani atau sifat ma'nawi sebagai penjabaran daripada sifatul ma'ani. Nah, baik. Nah, kalau kita sudah mengetahui 20 sifat yang wajib bagi Allah tadi, baik yang disebut dengan sifat nafsiyah atau yang disebut dengan sifat salbiyah atau yang disebut dengan sifat ma'ani dan juga sifat ma'nawiyah, maka sifat yang mustahil bagi Allah adalah lawan daripada sifat yang 20 ini. Maka sebagaimana Allah memiliki sifat yang wajib, lawan daripada sifat yang wajib itulah yang disebut dengan sifat yang mustahil. Keseluruhan makna disebut, makna yang tadi itu lawannya adalah sifat ma'ani. Yang ketiga disebut dengan sifat jaizah, yaitu sifat yang boleh bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat yang jaiz bagi Allah. Kalau tadi sifat wajib, bukan kita yang mewajibkan sesuatu pada Allah. Allah mustahil wajib atasnya sesuatu yang diwajibkan oleh makhluk, tapi Allah yang mewajibkan dirinya. Allah mewajibkan dirinya untuk memiliki sifat-sifat yang sempurna. Dalam hadis Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi SAW juga ada bahasa mewajibkan. Innallaha kataba ala nafsihi rahmah. Sesungguhnya Allah mewajibkan atas dirinya memiliki sifat rahmat. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mewajibkan, bukan makhluk yang mewajibkan. Tapi kita memiliki sifat itu lantaran Allah yang memberi kita sifat. Ada seorang sahabat Nabi SAW, Rasul katakan kepadanya, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah wa Rasul. Sesungguhnya pada diri kamu ada 2 sifat yang Allah dan Rasulnya cinta dengan 2 sifat itu. Sahabat tadi kemudian bertanya, ya Rasulullah, apa 2 sifat itu yang ada pada diriku, dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah? Nabi kemudian menjawab, al-hilmu wal-anat. Yang pertama adalah kesabaran, engkau orang yang sangat penyabar. Yang kedua al-anat. Al-anat itu tidak tergesa-gesa, melakukan sesuatu penuh dengan perhitungan, penuh dengan kajian. Ingin berkata-kata, dia pikirkan dahulu apakah kata-kata ini bermanfaat atau tidak. Kalaupun bermanfaat, apakah dikatakan sekarang atau nanti, atau di lain tempat atau di lain waktu. Ini yang disebut dengan al-anat, orang yang tidak tergesa-gesa. Sifat buruk manusia yang disebut di dalam Al-Quran adalah ajula, yaitu tergesa-gesa. Nah, ini yang dinyatakan sebagai sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala boleh melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Ini yang disebut dengan sifat jaiz. Allah Subhanahu wa taala tidak wajib mengazab orang-orang yang berbuat maksiat. Tidak juga wajib memasukkan surga orang-orang yang berbuat taat. Tidak wajib. Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, inna ahadakum la yadkhulul jannata bi'amali. Sesungguhnya seseorang di antara kalian tidak akan masuk surga lantaran amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Begitukah pula dengan Tuhan Rasul? Kata beliau, wala ana, begitulah juga dengan aku. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmatih, kecuali jika Allah meliputi aku dengan rahmahnya, maka kita pun akan masuk ke dalam surga. Artinya Allah tidak wajib mengadab orang yang fasik
sebagaimana Allah tidak wajib memasukkan surga orang yang taat. Ya. Nah, jadi kalau kemudian orang yang fasik atau orang yang kafir masuk ke dalam neraka, itu lantaran keadilan Allah. Dan jika ada orang yang taat, orang yang saleh masuk ke dalam surga, itu lantaran rahmat dan kasih sayang Allah. Nah, in adzaba fa bi'adli wa in ghafara fa bi rahmati. Jika Allah mengadab, maka Allah mengadab dengan kemahaadilannya, dan jika Allah memaafkan, mengampuni, itu dengan rahmat dan kasih sayangnya. Nah, bukan lantaran kebaikan orang itu, bukan juga lantaran kejahatan orang itu, murni lantaran keadilan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini dimaksud dengan sifat jais bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika misalkan ada seseorang yang rajin belajar, tapi tak juga berhasil. Nah, ada orang yang rajin bekerja, tapi juga tak juga menjadi orang kaya. Orang yang rajin bekerja menjadi orang kaya itu sunnatullah, dan Allah berkehendak merubah sunnahnya. Yang tidak bisa merubah sunnatullah adalah manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak mampu untuk merubah sunnatullah. Ada orang yang belajar bersungguh-sungguh tak dapat. Kalau dikatakan dia tidak rajin, rajin, tapi tak juga dapat. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan. Dalam hadis Nabi sabdakan, Allah membagi kecerdasan kepada manusia seperti Allah membagi rezeki. Apakah sama rezeki manusia? Tidak sama. Begitulah juga dengan kecerdasan. Ada yang cerdas, ada yang pandai, ada yang kurang, ada yang lebih, begitu seterusnya. Maka sebagaimana seseorang minta rezeki harta, kita juga jangan lupa meminta rezeki pemahaman. Maka ada sahabat Nabi seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu memiliki kelebihan pemahaman lantaran didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sehingga kecerdasannya di atas kecerdasan para sahabat lainnya. Lantaran memang Allah yang kuasa membagi-bagi kecerdasan. Ini karena doa baginda Nabi, maka Allah bagi dia lebih daripada yang Allah beri kepada selain beliau. Nah, kemudian di buka surat 25 itu beliau juga membahas tentang Rasul. Kalau tadi Allah dengan sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiznya, sedangkan Rasul pun juga demikian. Ada sifat yang wajib bagi Rasul, ada sifat yang mustahil, dan ada juga sifat yang jaiz. Ini pun juga disimpulkan dari dalil-dalil syar'i. Sifat yang wajib bagi Rasul, yang pertama adalah as-sidq, yaitu Nabi itu jujur, tidak ada yang berdusta. Maka saksi atau sebagai saksi dari kejujuran seorang Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah saat semua manusia ketika itu belum ada yang beriman, maka Rasulullah SAW menjadikan Allah satu-satunya saksi. Allahumma qad ballaghtu fashhad. Ya Allah, aku sudah sampaikan dan Engkaulah yang menjadi saksi. Nanti di hari kiamat Allah menjadikan Rasulullah sebagai saksi atas seluruh perbuatan manusia, sebagaimana kita umatnya akan menjadi saksi atas perbuatan umat-umat terdahulu sebelum kita. Nah, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana tatkala nanti kami jadikan kalian wahai umat Rasul sebagai saksi bagi umat-umat terdahulu, dan kami jadikan engkau wahai Muhammad menjadi saksi atas semuanya. Saat ayat itu dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul menyatakan hasbuk, cukup, berhenti. Faltafattu fa idza ainahu tazrifan. Aku pun menoleh melihat kepada baginda Nabi, aku saksikan kedua kelopak mata beliau meneteskan air mata.
karena persaksiannya akan menentukan apakah seseorang masuk ke dalam surga atau justru masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Ya. Nah, ini sifat yang pertama yang wajib bagi seorang rasul. Bukan Rasulullah saja, semua nabi, semua rasul yang Allah utus memiliki sifat yang wajib. Yang pertama as-sidq, kejujuran. Ya. Tidak ada yang disembunyikan. Ya. Semua yang Allah wahyukan, yang diperintahkan untuk disampaikan, itu sudah disampaikan. Allah pertegas dengan ayat Al-Quran yang turun pada peristiwa Hajjatul Wada, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Itu ayat pamungkas bahwa tugas Rasulullah sudah selesai, menyampaikan firman-firman Allah, menyampaikan wahyu Allah kepada umat. Maka kalau tugas sudah selesai, artinya saat perpisahan dengan Rasulullah dan umatnya semakin dekat, karena tugas sudah selesai. Kalau tugas sudah selesai, maka yang bertugas akan kembali kepada yang memberi tugas. Yang memberi tugas adalah Allah, dan yang diberi tugas adalah Rasulullah. Maka ketika tugas sudah selesai, beliau pun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saat Rasulullah SAW di dalam sebuah riwayat berkhutbah atau berpidato di hadapan para sahabat, kata baginda Nabi dalam khutbahnya, inna 'abdan khayyarahu Allah Ta'ala. Ada seorang hamba, Nabi tak sebut siapa, ada seorang hamba yang Allah beri pilihan kepadanya, baina ayyam kusa fil ard wa baina ayyalqa Allah azza wa jalla. Pilihan itu antara orang itu terus ada di dunia sampai hari kiamat, atau ia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara ayyalqa Allah. Orang itu ternyata memilih untuk berjumpa dengan Allah. Cerita, Rasul bercerita ada seseorang, Rasul tak sebut siapa orang itu, tapi di pojok sana ada seorang yang menangis dengan suara keras. Saat mereka melihat, ternyata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Para sahabat berkata, ya Syekh, isyaratnya kepada, wahai orang tua, kenapa engkau menangis? Rasul sedang bercerita ada seseorang yang diberi pilihan oleh Allah. Kenapa engkau menangis? Apa hubungannya tangisan kamu dengan cerita itu? Beliau berkata, tahukah kalian siapa yang Rasulullah maksud dengan orang itu? Yakni nafsa. Yang Rasul maksud adalah diri beliau. Sudah turun peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, pilihan dari Allah. Apakah Rasul ingin mendampingi umat sampai hari kiamat atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka kalimat yang terakhir keluar dari mulut baginda Nabi SAW, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijri baina nahri wa sadri. Adalah baginda Nabi ketika meninggal dunia ada di dalam pelukanku, di antara leher dan dada, dipeluk oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala. Wa fi yaumi, dan di hari giliranku. Saat itu aku mendengar baginda Nabi SAW menyatakan, balir rafiqal a'la, balir rafiqal a'la. Aku memilih untuk berjumpa dengan Allah, aku memilih berjumpa dengan Allah. Itu kalimat terakhir sebelum Rasulullah menghembuskan nafasnya. Nah, karena sudah menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. As-sidq, jujur, tulus, tidak ada yang disembunyikan, semua disampaikan kepada umat. Yang kedua adalah al-amanah. Ini juga terkait dengan as-sidq. Seorang yang shadiq, seorang yang jujur dengan tugasnya, berarti dia telah mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Dan para nabi itu bersifat siddiq. Yusufu ayyuhas siddiq. Yusuf, wahai as-siddiq. Siapa yang berkata siddiq kepadanya, temannya di dalam penjara. Nah, inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat kamu adalah termasuk orang baik. Itu diucapkan oleh kawannya saat di penjara, dan itu juga diucapkan oleh raja saat mereka meminta kesediaan Yusuf alaihissalam untuk menjadi pejabat negara. Engkau adalah orang baik. Jadi saat beliau ada di penjara, tidak merubah kebaikannya, tetap menjadi orang baik. Saat sudah memegang jabatan, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya pun juga tidak merubah beliau dari menjadi orang baik. Inna naraka
minal muhsinin, sesungguhnya engkau adalah termasuk orang-orang yang baik. Ini lantaran amanah. Nah, dan itu sifat yang dikedepankan oleh Nabi Yusuf alaihissalam saat dia meminta kesediaan pemimpin Mesir atau raja Mesir untuk menjadikan beliau ij'alni ala khazainil ardh, jadikanlah aku sebagai bendahari negara, karena engkau akan dapati aku salah satu sifatnya adalah amin, orang yang bisa diberikan amanah. Nah, itu sifat wajib. Rasulullah pun sebelum menjadi nabi dan rasul itu panggilan beliau adalah al-amin. Rasul tidak dipanggil dengan namanya. Jadi kalau Rasulullah berjalan dikatakan ya amin. Atau ketika Rasulullah memutuskan orang-orang kafir Quraisy, saat memutuskan siapa yang meletakkan batu Hajarul Aswad di Ka'bah, saat Rasulullah kemudian yang muncul, mereka berkata radina bil amin. Kami ridha, kami senang dengan keputusan al-amin. Yang dimaksud al-amin adalah Rasulullah SAW. Nah, itu nama baginda Nabi atau gelaran baginda Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ini sifat wajib seorang Nabi dan Rasul. Nah, yang ketiga adalah at-tabligh, artinya menyampaikan. Wa ma 'ala rasuli illa al-balagh. Tidaklah ada kewajiban seorang rasul kecuali menyampaikan. Sedangkan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bil mu'minin. Dan tidaklah sebahagian besar manusia walaupun engkau menginginkannya akan beriman. Rasul nak semua manusia beriman, tapi Allah berkehendak hanya sedikit yang beriman. Ini karena sifat wajib Rasul adalah at-tabligh, menyampaikan. Kemudian sifat yang keempat adalah fatanah, cerdas. Nah, tidak ada nabi yang bodoh, tidak ada nabi yang jahil. Jangankan nabi wali saja tidak ada yang bodoh, tidak ada yang jahil. Di dalam asar dinyatakan, ma ba'asallahu waliyan jahila. Allah tidak pernah menunjuk seorang wali yang bodoh. Nah, fa in kana jahilan 'allamahu, kalau sebelumnya ia adalah orang bodoh, Allah akan berikan ilmu baginya. Sehingga menjadi orang yang alim, Nah, kalau wali itu syarat utamanya adalah alim, apatah lagi seorang nabi, seorang rasul. Nah, dalam hadis Nabi jelaskan asbab nuzul surah Al-Kahfi, kisah pertemuan Nabi Allah Musa dan Sayyidina Khidir adalah ketika Nabi Musa alaihissalam berpidato khutbah di hadapan umatnya. Karena keilmuan beliau, karena kecerdasan beliau, umatnya terpukau, umatnya merasa kagum. Kemudian mereka bertanya, ya Musa, hal fid dunya man huwa a'lamu minka, wahai Musa, apakah di atas muka bumi ini ada manusia yang lebih alim daripada sampean, lebih alim daripada Tuhan? Musa berkata, la, tidak ada. Akulah yang paling alim. Karena memang demikian hakikatnya. Seorang nabi, seorang rasul adalah manusia yang paling alim di zamannya. Tapi karena beliau tidak menisbahkan ucapannya kepada Allah, tidak mengkaitkan ucapannya kepada Allah, sehingga Allah tegur. Ada manusia yang bukan dikatakan lebih alim, tapi memiliki ilmu yang tidak engkau miliki. Memiliki ilmu yang tidak engkau miliki, dan itu tidak mutlak menjadikan orang itu lebih alim daripada Nabi Musa alaihissalam. Jadi jika ada seorang alim menguasai sekian banyak ilmu, tafsirnya, hadisnya, fikihnya, sharahnya, semua, kemudian ada satu cabang ilmu seseorang yang lebih alim daripada orang tadi di satu cabang ilmu itu saja, nah, itu tidak mutlak menjadikan orang itu dikatakan lebih alim daripada orang yang menguasai lebih banyak ilmu daripadanya. Nah, ini lantaran seorang nabi adalah orang yang paling alim, disebut fatana. Orang yang disebut fatin, artinya orang yang cerdas, orang yang dengan kecerdasan itu ia bisa membungkam hujah daripada musuh-musuhnya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdebat dengan Namrud, Nabi Musa berdebat dengan Fir'aun. Kalau seorang nabi bodoh, jahil, bagaimana dia bisa berdebat dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala? Allah gambarkan bagaimana dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Namrud. Kata Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menghidupkan dan mematikan manusia.
Kata Namrud, aku pun juga bisa menghidupkan dan mematikan manusia. Dipanggil dua orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan. Aku hidupkan yang ini, aku matikan yang ini. Ya, artinya aku bisa menghidupkan dan mematikan. Bukan menghidupkan, artinya menciptakan. Oke, kalau itu yang kau katakan, ya, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fa buhital ladzi kafar. Kalau begitu, sekarang Tuhanku Allah mendatangkan matahari dari timur. Sekarang silahkan kau datangkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Akhirnya terbungkamlah Namrud dengan hujjah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, tidak ada nabi yang bodoh, nabi yang cerdas. Ya, nah, itu diantara sifat wajib. Ya, sifat wajib secara maknawi, sifat wajib secara hissi. Ya, nabi itu wajib tampan. Ya, nabi itu wajib ganteng, handsome. Tidak ada nabi yang jelek. Dan juga tidak ada nabi yang suaranya tidak bagus. Ma ba'asallahu nabiyyan illa jamilas surah jamilas saut. Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan indah suaranya, indah juga wajahnya. Nah, sehingga ada sahabat Nabi SAW yang bernama Sayyidina Jalil, yang dikatakan karena ketampanannya sehingga diserupakan dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam, digelari sebagai Yusuf hadhil ummah, Yusuf umatku. Itu adalah Jalil, Nabi seorang umat baginda Nabi atau sahabat Nabi yang memiliki ketampanan, diserupakan dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nah, kalau itu sifat yang wajib, maka lawan daripada sifat yang wajib adalah sifat yang mustahil. Jadi kalau seorang nabi adalah seorang yang wajib jujur, maka mustahil nabi berdusta, mustahil nabi bohong. Ada riwayat sebelum Islam, sebelum Rasul SAW menjadi nabi dan Rasul, beliau sedang duduk, kemudian ada orang berlari di hadapan beliau. Ternyata di belakangnya ada orang yang mengejar. Saat sampai di hadapan Rasul dikatakan, ya Muhammad, hal marrabika ahadun, apakah tadi melintas seseorang di hadapanmu? Orang ini ingin membunuh orang itu tanpa sebab, tanpa alasan. Rasul kemudian berdiri. Kata Nabi, ma marrabi ahadun mundu an qumtu. Sejak aku berdiri belum ada orang yang melewat di sini. Sejak beliau berdiri, tadi beliau duduk, lewatnya orang itu. Ada orang itu lewat, Rasulullah duduk. Ketika ditanya apakah ada orang lewat, beliau berdiri. Sejak aku berdiri belum ada orang yang lewat. Itu bukan berbohong, itu permainan kata-kata. Nah, sama seperti ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika nanti di hari kiamat didatangi oleh seluruh manusia minta syafaat beliau, asy-syafa'at al-uzma, ya Ibrahim anta khalilullah, engkau adalah kekasih Allah. Nah, laqad ra'aita ma nahnu fi, kau saksikan ini penderitaan kami di padang mahsyar. Mintakanlah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibrahim, idhabu ila ghairi nafsi nafsi, aku urus diriku sendiri, pergi kepada yang lain. Laqad kadzabtu salasa kadzibat, aku telah berdusta 3 kali saat di dunia. Aku pernah berbohong 3 kali. Dan dijelaskan sebagai dalam hadis, kali yang pertama adalah ketika bangsa atau umat Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak beliau untuk menyembah berhala. Ada hari-hari khusus mereka pergi ke berhala, menyembah berhala. Kemudian Ibrahim alaihissalam berkata kepada mereka, inni saqim, sesungguhnya aku sakit. Jadi silahkan kalian pergi, aku tak pergi, aku sakit. Padahal tidak sakit. Yang kedua, ketika beliau dengan istrinya Siti Sarah, ini dikatakan wanita tercantik di zamannya. Saat melintas sebuah negeri, di negeri itu rajanya adalah seorang raja yang zalim, yang setiap hari mencari wanita yang tercantik untuk beliau gauli, kemudian dikembalikan kepada orangnya. Kalau ia sudah memiliki suami, suaminya dibunuh. Nah, kalau tidak setuju, nah kalau ia belum bersuami, maka akan diambil sebagai istri.
Kemudian pegawai daripada raja ini mendapati Ibrahim dengan istrinya yang cantik. Kemudian keduanya dibawa menghadap raja untuk diserahkan wanita ini kepada raja tadi. Jadi saat Nabi Ibrahim ditanya oleh sang raja, siapa wanita ini? Kalau dikatakan ini istriku, dibunuh. Jadi beliau katakan innaha ukhti, dia adalah saudariku. Sehingga diambil wanita tadi, Siti Sarah, ketika akan disentuh oleh raja, tangan raja menjadi kaku. Salat yaduh, artinya nggak bisa bergerak. Maka si raja mengatakan ini bukan manusia, ini jin, silakan bawa pergi orang ini. Akhirnya tidak disentuh oleh raja tadi. Selamatlah Siti Sarah dengan Ibrahim alaihissalam. Kali yang ketiga yang dikatakan berdusta itu yang disebut di dalam Al-Quran. Ya Ibrahim, man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang menghancurkan berhala-berhala kami? Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum, itu yang menghancurkan itu patung yang paling besar. Buktinya ada kampak yang ada dan dia satu-satunya yang tidak hancur. Berhala yang terbesar tadi semuanya hancur. Berarti tinggal dia berarti dia menghancurkan. Akhirnya mereka berkata, ya Ibrahim, apakah kamu sudah gila? Ini berhala bisa menghancurkan. Bukan aku yang gila, kalian yang gila. Menyembah yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madarat. Itu 3 kali Nabi Ibrahim dikatakan berbohong. Walaupun ada takwilannya, walaupun ada tafsirannya. Dikatakan ukhti, artinya saudara seakidah, saudara seagama. Karena sama-sama menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sakit, aku sakit, artinya aku berbeda dengan kalian. Kalau kalian menyembah berhala, aku menyembah Allah. Aku seperti orang sakit di antara kalian. Kemudian bal fa'alu kabiruhum, dia tidak mengatakan bahwa itu adalah sebuah kedustaan, tapi justru itu cara berdakwah kepada mereka agar mereka bermuhasabah bahwa mereka menyembah berhala yang tidak bisa memberi manfaat dan madarat. Ini menunjukkan kecerdasan. Itu juga sifat wajib, sehingga lawannya kejujuran, yang lawannya adalah dusta. Kemudian lawan daripada amanah adalah khianat. Tidak ada nabi yang berkhianat. Semua yang Allah wahyukan mereka sampaikan. Kemudian al-kitman, artinya menyembunyikan. Itu lawan daripada at-tabligh. Tidak ada nabi yang menyembunyikan yang Allah wahyukan. Kemudian al-balaghah, itu lawan daripada fatanah, artinya kebodohan. Tidak ada nabi yang bodoh. Ini disebut dengan bali. Anta wasim lakinnaka bali. Engkau tampan tapi engkau jelek, engkau terbodoh. Tak ada orang yang ingin disebut bodoh, walaupun dipuji sebelumnya sebagai orang yang tampan. Nah, ini disebut dengan bali, balada. Nah, satu yang kemudian menjadi sifat jaiz bagi Nabi. Apa sifat jaiz bagi Nabi? Semua sifat yang boleh berlaku bagi manusia itu juga boleh berlaku bagi Nabi. Jadi kalau manusia tidur, Nabi juga tidur. Walaupun tidurnya Nabi tidak sama dengan tidurnya kita. Kata Nabi dalam hadis, innahu tanamu aynaya wa la yanamu qalbi. Sesungguhnya tidur kedua mataku tapi tidak tidur hatiku. Hati Nabi selalu terjaga, tidak pernah tidur. Kita dua-duanya, mata tidur, hati juga tidur. Waliyahzubillah. Ini disebut dengan al-a'rad al-basyariyah, sifat-sifat manusiawi. Jadi kalau kita makan, Nabi pun juga makan. Kalau kita lapar, Nabi pun juga lapar. Yang walaupun dalam kondisi tertentu, Rasulullah memperlihatkan perbedaannya dengan manusia. Para sahabat nak ikut Nabi melakukan puasa wisal, puasa 2 hari berturut-turut tanpa diselingi dengan berbuka puasa. Alasan mereka karena Rasulullah melakukan wisal. Kami pun juga nak ikut Rasulullah melakukan puasa wisal. Kata Nabi, lastu kahayatikum, keadaanku tidak sama seperti keadaan kalian. Inni abitu inda rabbi yutimuni wa yasmin. Aku tidur di sisi Allah, Allah beri makan aku, Allah beri minum aku. Kalau Rasulullah tidur bangun kenyang, Rasulullah tidur bangun kenyang, kejut dari tidurnya kenyang. Kalau kita bangun tambah lapar, itu beda kita dengan Rasulullah SAW. Sehingga 2 hari Rasul tidak berbuka puasa, itu Rasulullah memiliki kekuatan.
ya. Nah, ini disebut dengan sifat jaiz, ya. Menikah pun juga diantara sifat jaiz bagi Rasulullah SAW, ya. Nah, kalau Nabi Isa tidak menikah, karena nikah itu jaiz bagi mereka, boleh menikah, boleh juga tidak menikah. Itu syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, ya. Nah, kemudian ya, berikutnya ini semata penjelasan tentang jati diri baginda Nabi SAW, nasabnya, nama-namanya, kemudian sejarah singkatnya dari kelahirannya, ya, kemudian perjalanan hidupnya, usia 11 tahun, usia 12 tahun, usia remaja dan seterusnya, ya. Itu ya, ada di dalam pembahasan sirah baginda Nabi SAW. Termasuk juga di halaman atau di muka surat 34 itu, ya, di situ dicantumkan siapa saja nama istri-istri baginda Nabi, siapa saja nama putra-putra baginda Nabi. Ini pun juga sepatutnya kita mengetahui, menghafalnya. Siapa saja nama istri baginda Nabi, dan elok lagi kalau juga kita tahu sejarah kehidupan mereka. Karena mereka manusia-manusia pilihan, dipilih oleh Allah untuk menjadi istri para nabi, dan dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi pendamping mereka di dunia dan di akhirat. Zaujati fid dunya, zaujati fil akhirah. Istriku di dunia juga adalah istriku di akhirat. Ya, nah, Nabi SAW menjelaskan saat menikahi Sayyidatuna Aisyah, sebelum melamar Aisyah, Jibril alaihissalam datang 2 kali, ya, memperlihatkan, ya, gambar Aisyah yang di telapak tangannya kepada Rasulullah SAW. Inilah yang akan menjadi istrimu. Ya, nah, ya, ini salah satu dari beberapa istri baginda Nabi SAW. Disebut di sini secara berurutan. Yang pertama Sayyidatuna Khadijah. Rasul tidak pernah atau tidak menikah dengan wanita lain saat Khadijah masih ada. Rasulullah baru menikah dengan yang lain setelah Khadijah meninggal dunia. Itu yang kedua Sayyidatuna Aisyah. Yang ketiga Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah. Sebagian riwayat mengatakan yang kedua adalah Sayyidatuna Saudah, yang saat dinikahi oleh Nabi usia beliau sama dengan usia Khadijah ketika meninggal dunia. Khadijah meninggal dunia saat usia 65 tahun. Sayyidatuna Saudah pun dinikahi oleh Rasulullah saat usia 65 tahun. Ini jadi dalil, ya, sebagian wanita kalau ingin poligami nikahlah dengan wanita usia 65 tahun, ikut sunnah Nabi, ya. Karena istri kedua Nabi usianya 65 tahun. Yang ketiga Sayyidatuna Aisyah, ya, putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, ya. Kemudian Sayyidatuna Hafsah, putri Sayyidina Umar. Sayyidatuna Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahash. Ini 2 yang bernama Zainab. Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash yang pernah menikah dengan anak angkat Nabi SAW, Zaid bin Harisah, ya. Kemudian Ummi Salamah, ya, yang dinyatakan atau digelari sebagai Zahratu Makkah, bunga kota Mekah karena kecantikannya. Ketika Sayyidatuna Aisyah diceritakan kecantikan Sayyidatuna Ummi Salamah sebagai istri baru Nabi saat itu, beliau merasa penasaran. Nah, ingin melihat Sayyidatuna Ummi Salamah yang dikatakan Zahratu Makkah, ya, bunganya kota Mekah. Saat Sayyidatuna Aisyah melihat Ummi Salamah, kata Sayyidatuna Aisyah, ternyata Ummi Salamah lebih cantik daripada yang diceritakan oleh orang. Nah, bagaimana kecantikannya kalau seandainya orang sudah menyatakan dia adalah bunganya kota Mekah, tapi setelah Aisyah melihat dikatakan lebih cantik daripada yang diceritakan oleh orang. Nah, jadi ada juga istri-istri Nabi SAW yang dikatakan sangat cantik, ya. Di antaranya Ummi Salamah, ya. Kemudian Ummi Habibah, ya, putri daripada Abi Sufyan, ya, radhiyallahu ta'ala anhumah, ya. Juwairiyah bintil Haris al-Khuzaiyah, ya. Maimunah bintil Haris al-Hilaliyah. Ini sama-sama bintil Haris tapi beda, ya. Maimunah bintil Haris ini yang masih kerabat Sayyidina Abdullah bin Abbas yang tadi kita ceritakan itu, ya. Kemudian Safiyah binti Huyai An-Nadriyah dari Bani Nadir, seorang wanita Yahudi, ya, keturunan daripada Nabiullah Harun alaihi salam, ya. Nah,
ini 11 ya. Istri baginda Nabi SAW selain dua yang dinyatakan sebagai milkul yamin ya, yaitu Maria Al-Qibtiyah dengan Raihana. Ini kedua wanita ini adalah juga istri baginda Nabi, tapi lantaran status keduanya sebagai budak, sebagai hamba sahaya, sehingga disendirikan atau diasingkan. Ini yang disebut dengan milkul yamin ya. Maria Al-Qibtiyah dengan Sayyidatuna Raihana ya. Jadi Rasul SAW menikah seumur hidupnya dengan 13 orang wanita ini ya. Kemudian putra-putra baginda Nabi SAW ya. Ada 3 yang lelaki. Yang pertama Al-Qasim, itulah yang paling besar, sehingga Nabi dikunyahi Abul Qasim ya. Kemudian yang kedua Abdullah, yang juga diberi nama At-Tayyib, At-Tahir sifatnya. Kemudian yang ketiga Ibrahim. Ini semua wafat ketika masih usia kanak-kanak ya. Baik Al-Qasim maupun Abdullah ataupun Ibrahim ya. Sehingga tidak ada anak lelaki baginda Nabi yang berumur sampai dewasa, apatah lagi sampai menikah, tidak ada ya. Kemudian 4 putri baginda Nabi yang kesemuanya tumbuh besar bahkan sampai menikah ya. Yang pertama Zainab ya. Kemudian Ruqayyah dan Ummi Kulsum ya. Keduanya adalah istri Sayyidina Utsman bin Affan. Sedangkan Zainab itu istri daripada Abul As ya. Yang kesemuanya kemudian masuk Islam ya. Fatimah Az-Zahra ya, radhiyallahu ta'ala anha al-Batul ya, yang adalah istri daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidina Ali tidak menikah dengan wanita lain saat masih beristri Sayyidatuna Fatimah. Setelah Sayyidatuna Fatimah meninggal dunia, barulah Sayyidina Ali menikah dengan wanita yang lain ya. Nah ini ya, putra putri baginda Nabi SAW ya. Kemudian sifat khalqi, artinya sifat fisik ya. Ini terkait dengan bagaimana ya, fisik baginda Nabi SAW ya. Jadi rambut beliau ya, telinga beliau, pipi beliau, warna kulit beliau ya. Nah kedua telapak tangan beliau ya. Itu semua berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, safahtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama masastu dibajan wala hariran alyana min kafi Rasulullah. Aku pernah bermusafahah dengan baginda Nabi. Aku tidak pernah menyentuh yang lebih lembut daripada sutra melebihi lembutnya tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lembut ini jangan dikira lemah, jangan dikira tak kuat ya. Ini tangan yang pernah menjatuhkan Rukana, salah seorang pegulat yang tidak pernah dijatuhkan. Bahkan digambarkan ia memiliki kekuatan 1000 orang, tapi dengan mudahnya dijatuhkan oleh baginda Nabi SAW. Padahal tangan baginda Nabi, kata Sayyidina Anas, lebih lembut daripada sutra, tapi kekuatannya melebihi kekuatan orang yang diberi kekuatan 1000 orang, Rukana ya. Nah kemudian akhlak baginda Nabi SAW. Jadi kalau tadi sifat fisik baginda Nabi itu syarat mutlak seseorang yang mengaku mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Kalau seseorang mengatakan aku mimpi berjumpa Rasul, maka kita tanya bagaimana sifat Rasul yang kau tengok dalam mimpimu. Kalau berbeda dengan yang disebut di dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab syama'il, maka dikatakan engkau tidak mimpi bertemu dengan Rasulullah. Bukan berarti Rasul diserupakan oleh yang lain, bukan ya. Engkau saja yang merasa bahwa yang engkau lihat adalah Rasulullah, padahal bukan Rasulullah ya. Kalau yang kau lihat ya, ada Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, ulama tabi'in, murid daripada Sayyidina Anas bin Malik, orang yang dikenal ya, punya keahlian menafsirkan mimpi. Kalau ada seorang datang kemudian mengatakan aku bermimpi melihat Rasulullah, maka beliau katakan sifli, coba berikan sifat-sifatnya. Kalau orang itu bercerita rambutnya seperti ini, wajahnya seperti ini, warna persis seperti apa yang ada di dalam kitab Syama'il, maka beliau katakan engkau telah melihat Rasulullah. Tapi kalau sifatnya beda, maka dia katakan engkau tidak melihat dan tidak berjumpa dengan Rasulullah. Itu syarat. Maka ini bagi seorang yang
merindukan, bermimpi dengan baginda Nabi, sepatutnya terekam sifat-sifat ini dalam dirinya. Bagaimana? Supaya tidak mudah tertipu. Nah, di dalam hadis Nabi SAW menyatakan, "Man ra'ani fil manam, faka'annama ra'ani fil yaqadhah, fa inna syaitana la yatamassalu bi." Barang siapa yang bermimpi melihat aku saat ia tidur, sesungguhnya ia melihat aku seperti saat terjaga, karena syaitan tidak pernah bisa menyerupai aku. Rasulullah terbuat atau diciptakan oleh Allah dari cahaya, sedangkan syaitan dari api. Maka tidak bisa cahaya diserupai oleh api. Nah, itu pernyataan baginda Nabi SAW yang melegakan hati kita. Kalau yang kita lihat persis seperti yang disebut dalam hadis-hadis ini, apatah lagi orang itu mengatakan atau ada isyarat-isyarat yang menunjukkan dia adalah Rasulullah, maka berarti kita telah bermimpi melihat Rasulullah SAW. Ada Sayyidina Imam Malik yang bermimpi melihat Rasulullah setiap malam. Ada bahkan ulama-ulama kita, masyayikh kita, yang tidak pernah terlewatkan satu malam pun melihat baginda Nabi SAW. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz hafizahullah ta'ala, beliau bercerita di Syria ada seorang wanita melaksanakan ibadah haji, kemudian setelah selesai tawaf dia duduk seraya menangis. Nah, itu memang tempat orang menangis. Huna tuskabul abarat wa tuqalul asar. Kata baginda Nabi, di tempat inilah air mata ditumpahkan, di tempat ini pula dosa-dosa digugurkan. Tapi ada seorang alim yang menyaksikan kondisi wanita tadi, bertanya kepadanya, "Kenapa engkau menangis?" Wanita tadi berkata, "Aku memikirkan, aku sedang memikirkan apa dosaku, lantaran sudah 3 hari aku tidak bermimpi melihat baginda Nabi SAW." Sudah 3 hari tidak bermimpi. Kemudian orang tadi berkata, "Apakah sebelum itu engkau selalu melihat baginda Nabi?" "Na'am, sentiasa setiap malam aku bermimpi berjumpa baginda Nabi. Hanya saja sejak 3 hari ini aku tidak lagi bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi SAW. Maka aku menangis lantaran memikirkan apa dosaku kepada Allah, sehingga terhijab daripada melihat baginda Nabi SAW." Nah, ini sifat-sifat fisik baginda Nabi SAW. Nah, terkadang tercegah kebaikan pada satu majelis dengan setakat ada seseorang yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kemuliaan seperti orang-orang yang ada di majelis itu. Nah, apakah karena rahmat yang turun kemudian terhalang, apakah arwah orang-orang saleh yang hadir kemudian mereka pergi, antara hal-hal yang jagal yang mungkin ada di dalam majlis. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah menyatakan, sesiapa di majlis ini yang memutuskan tali silaturahim dengan kerabatnya, aku perintahkan untuk keluar. Senyap suasana majlis. Kemudian berdiri seorang pemuda lalu keluar dari majlis. Yang ia lakukan datang ke tempat bibinya kemudian meminta maaf, karena memang selama ini dia telah memutuskan silaturahim dengan bibinya tadi itu. Lalu bibinya berkata, "Bertahun-tahun kau tak pernah datang ke sini, kenapa saat ini kau datang?" Lalu dia bercerita, "Aku tadi hadir di majelisnya Abdullah bin Mas'ud dan beliau berkata, yang memutuskan silaturahim hendaklah keluar." Bibinya berkata, "Kau datang lagi kepada beliau, tanya kenapa beliau berkata seperti itu." Akhirnya setelah dimaafkan oleh bibi ini, pemuda tadi kembali ke majelis kemudian bertanya, "Kenapa kau mengeluarkan orang yang telah memutuskan silaturahim?" Maka beliau mengatakan, "Aku pernah mendengar baginda Nabi SAW bersabda, Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'ur rahim." Rahmat Allah tidak akan turun ke satu majlis di mana di dalamnya terdapat orang yang memutuskan tali silaturahim. Padahal saat itu yang ada di depan majlis adalah Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Ternyata keberadaan seorang sahabat Nabi
itu tidak bisa mencegat rahmat Allah untuk pergi lantaran ada orang yang memutuskan saling silaturahim di dalam majlis. Padahal ada sahabat Nabi. Apatah lagi seumpama kita yang bukan sahabat Nabi, bukan juga generasi salihin atau generasi salaf, bukan juga masuk kategori saleh, bukan juga masuk kategori alim dan seumpamanya, itu tidak juga lagi bisa mencegah rahmat Allah yang hilang dari majlis lantaran ada kejanggalan yang terjadi dan berlaku di majlis. Jadi semua yang dilakukan oleh para ulama kita, masyayikh kita dalam mendidik kita, semua ada panutannya, semua ada ikutannya. Mereka tidak membuat peraturan sendiri, tapi belajar dengan apa yang pernah berlaku dengan para salafun saleh. Alhamdulillah setakat ini majlis kita pada malam hari ini. InsyaAllah esok kita lanjutkan kembali sedikit demi sedikit, mudah-mudahan malah itu dulu walaupun tidak habis semuanya, tidak juga kita tinggalkan semuanya. Yang terpenting adalah taksir, pengaruh dan bekas daripada majelis. Mudah-mudahan akan membekas dalam hati kita banyak pelajaran yang kita dapat dari wilayah ini. Amin.